Selamat datang di Laboratorium Khotbah dan Musik Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP. Selamat datang kepada Opui Eporus, Opui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Selamat datang juga kepada Amang Kadep Koinonia, Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Selamat datang kepada Amang Kadep Batulia, Amang Pendeta Daniel Taruliasi Harahap MTH. Demikian juga kepada Inang Kadep Diakonnya, Inang Pendeta Deborah Prada Sinaga. Selamat datang untuk Amang dan Inang dan saudara-saudara semuanya. Opung, apa kabar Opung? Baik, terima kasih. Penuh sukacita. Apa kabar Amang dan Inang? Baik, luar biasa. Bagaimana pendapat Opui melihat bangunan laboratorium khotbah dan musik yang sudah ada pada saat ini? Ya, saudara-saudara, saya sudah sering berkeliling ya di dunia ini, masuk kepada ruang-ruang studio. Berada di sini, saya merasa sepertinya saya berada di sebuah ruangan yang cukup baru, cukup menarik, cukup menggembirakan, cukup memberi inspirasi, cukup memberi pikiran-pikiran. Di dalam kita bisa melihat begitu indah, dan di luar kita bisa melihat langit dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bangunan ini dibangun dengan inovasi yang tinggi, tekad yang bulat, agar semua yang belajar di sini dapat menjadi orang-orang pelayan-pelayan yang mumpuni melaksanakan tugasnya. Dimuliakan nama Tuhan karena bangunan ini sudah selesai dibangun. Apa harapan Opui kepada STB HKBP sebagai persemaian, salah satu persemaian di HKBP dengan program studi misiologi? Mungkin boleh Opung sampaikan satu atau dua kalimat untuk kami pegang dan kami laksanakan di tempat ini. Terima kasih. Sekolah Tinggi Bibel Pro sejak 90 tahun yang lalu memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan perempuan di tengah masyarakat. Masyarakat Batak pada awalnya, tapi masyarakat lainnya hingga sekarang. Karena itu Sekolah Tinggi Bibel Pro ini, Bu Ketua, punya peran yang sangat besar. Karena di sini ditempa, dipersiapkan para penggerak-penggerak perempuan dengan semangat Injili Yesus Kristus untuk membaharui dunia, untuk menguatkan dunia, menciptakan damai di dunia ini, dan juga untuk membangun gereja-gereja Kristus. Karena itu saya berharap bahwa dengan adanya fasilitas ini, maka semua dosen, semua mahasiswa semakin bersemangat. Semakin bersemangat karena luasnya cakupan pelayan nanti bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Itu yang pertama, semangat, bersukacita. Dan yang kedua, gunakanlah, rawatlah gedung ini supaya dapat mencapai tujuan pembangunannya. Tetap bersih, tetap peralatan yang akan ada di sini dirawat. Dan ini saya perlu umumkan, pada saat ini ada seorang warga jemaat kita yang bernama Benjamin Naibaho yang mempersembahkan 2 piano untuk ditempatkan di sini dengan harga total hampir 100 juta. Dan ini harus dirawat, harus digunakan ilmu semua untuk mempelajarinya, sehingga nanti jemaat-jemaat yang dilayani, alumni-alumni di sini, dan siapa saja yang datang ke sini, misalnya dari Siantar sebelum mereka punya hal yang sama, dari Sipoholon dan juga dari Balige STD dan dari yang lain yang belajar di sini, juga betul-betul bersemangat memberitakan kabar baik
Yesus Kristus Juru Selamat itu. Demikian harapan saya yang dua ini. Kalau saya nanti datang 1 bulan lagi, saya lihat ini kotor, saya akan marah kepada ketua kita ini. Baik, terima kasih Opo. Kita sudah mendengar tadi pesan daripada Opui. Kira-kira apa pesan dan kesan Opui kepada para alumni kita ini yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan dan mendukung adanya bangunan ini? Iya betul, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sejak tanggal 29 sampai 31 Juli yang lalu, para Bibel Pro seluruhnya yang jumlahnya 442 orang itu, kecuali 20 orang hadir rapat, dan mereka di sana melakukan rapat di sebuah hotel yang berbintang 4. Juga mereka di sana melakukan kegiatan mencari dana. Dan sebelum kami merapot, ya teman-teman, Bibel Pro inilah yang berjuang keras di seluruh tempat tanpa membebani kantor pusat, tanpa membebani sentralisasi keuangan, mengumpul dana sehingga boleh terkumpul 3,2 miliar untuk membangun asrama putri dan gedung yang baik ini. Bukankah ini karena para alumni Sekolah Tinggi Bibel Pro itu adalah para pejuang perempuan yang mengandalkan kekuatan Allah untuk mengumpul dari sakunya juga, dari balanjonya dikumpul oleh mereka, tapi juga dari ibu-ibu yang mengasihi mereka, juga dari warga kita yang bersukacita memberi. Karena itu saya memiliki pesan untuk semua Bibel Pro kita yang sudah berjuang membangun ini, bersama semua pimpinan AKBP yang mendoakanmu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mau lihat gudang. Dankeschön. Matur nuwun. Kamsia. Karena engkau sudah melakukan sesuatu yang baik sehingga Astri dan gedung ini selesai dibangun. Itu yang pertama. Terima kasih. Yang kedua adalah masih kurang 300 juta lagi. Karena panitia meminjam dari sentralisasi keuangan untuk melunasi biaya itu semua. Apalah 300 juta bagi seluruh Bibel Pro. Apalah 300 juta bagi semua pendukung-pendukung Bibel Pro di seluruh AKBP. Ketika saudara-saudaraku mendengar ini, kiranya Tuhan menggerakkan hatimu sehingga tidak ada hutang yang akan ditinggalkan panitia. Sebaliknya akan ada saldo yang akan diserahkan untuk Sekolah Tinggi Bibel Pro. Demikian dari saya, Ibu Ketua. Terima kasih alumni, dan mari kita selesaikan hutang kita 300 juta lagi. Terima kasih Opung. Terima kasih untuk alumni dan seluruh donatur. Yang terakhir Opung, kira-kira kalau diberikan nama untuk laboratorium khotbah dan musik ini, apakah ada satu nama yang tepat untuk hari ini boleh kita sampaikan? Ya, itu suatu pertanyaan yang harusnya ditujukan kepada saya sebelum kita hadir di sini. Tapi saya tidak akan menyebut namanya dengan gedung Eporus putar-putar. No. Juga tidak akan menjadi gedung Deborah Purada Sinaga yang luar biasa melayani orang-orang kecil di AKBP. Juga tidak akan menyebutnya gedung Daniel Taruliasi Harahap sebagai kepala Marturia. Juga saya pikir akan ditolak oleh Dr. Deonal Sinaga kalau namanya saya sebutkan. Karena itu mari saya pikir kita kembali ke sejarah. Kembali ke sejarah. Mengingat ketokohan dari Inang Schwester Elfrieda Harder, supaya dari sorga dia melihat, dia bersuka cita dan mengatakan, terima kasih Bapak, karena engkau seperti yang engkau janjikan membuat saya bahagia di samping kananmu sekarang. Mari izin semua Bibel Pro
Ibu Ketua menyebut nama gedung ini Gedung Laboratorium Musik dan Khotbah Elfrida Art. Kita berikan tepuk tangan. Hari ini Ada ngusul Sianinang. Gedung Elfrida Harman sudah diintroduksi. Maksud saya ini gedung Miriam itu Musa. Miriam yang suka bernyanyi. Jadi memang Elfrida Herder itu sudah milik Bibel Pro yang senior. Sekarang ada usul Merohi Miriam yang menyanyikan lagu pembebasan. Marilah kita sebut gedung ini sebagai gedung Laboratorium Musik dan Khotbah Miriam. mari kita sambut nama Laboratorium Miriam untuk Laboratorium Khotbah dan Musik. Terima kasih Opung, terima kasih juga kepada Terakhir, Inang. karena ada di sini teman saya pemimpin yang 3 lagi. Sebelum terakhir, mohon disiap-siapkan pesan-pesan singkat dari ketiga pimpinan di sini. Ya. Kita sejalan Opung, yang terakhir itu adalah hari ini tepat 90 tahun Dies Natalis STB HKBP. Oleh karena itu, mari Amang dan Inang Kadep memberikan mungkin motivasi, semangat, selamat yang bisa untuk kami dengarkan dan kami hidupi di STB HKBP ini. Kita mulai dari Amang Kadep Koinonia. Silakan Amang. Koras seluruh HKBP dimanapun saat ini berada, secara khusus yang ada di gedung Miriam ini, kita memuji Tuhan atas kebaikannya. Dalam kesempatan Dies Natalis yang ke-90 Sekolah Tinggi Bibel Pro, kami mengucapkan selamat kepada semua alumni dan semua yang sedang studi di tempat ini, dosen, staf, pegawai dan pimpinan yang ada di kampus ini. Tuhan kiranya memberkati. Kami mau sampaikan bahwa pelayanan dari seluruh alumni Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP telah mewarnai perjalanan sejarah HKBP dan memajukan pelayanan HKBP di semua aras. Doa dan harapan kami kiranya semua Bibel Pro HKBP dimanapun berada tetap semangat, dan semua keluarga dan keturunan Bibel Pro HKBP diberkati oleh Tuhan. Kami sangat bangga dengan panitia yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro Risma Borsinaga dan semua yang bekerja keras, semua donatur. Kiranya berkat-berkat Tuhan semakin bertambah-tambah di tengah kehidupan dan keluarga ibu dan bapak semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita patut menaikkan syukur kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena hanya atas perkenannya saja melalui Opwe Porus Surya Kristen Batak Protestan, gedung Laboratorium Musik dan Khotbah yang sangat artistik dan juga luar biasa dapat diresmikan hari ini. Dan kita berharap serta berdoa dengan adanya Laboratorium Khotbah dan Musik di tengah kemajuan zaman yang cepat berubah dan berkembang, juga dapat menginspirasi perempuan-perempuan pelayan Bibel Pro dan juga yang lainnya untuk belajar ke tempat ini, meningkatkan kualitas khotbahnya, karena saya juga tahu bahwa Sekolah Bibel Pro sangat dikenal juga dalam memajukan anak sekolah minggu melalui khotbah papet dan juga melalui musiknya. Kita semakin betul-betul dapat berkompetitif sehat dengan gereja-gereja lainnya, khususnya bagi pemuda yang sangat ini benar-benar mengharapkan transformasi di bidang peribadahan di tengah-tengah gerejanya HKBP. Terima kasih buat Ketua Panitia Pembangunan bersama tim kerjanya, para kurator, Ibu Ketua Sekolah Tinggi Bibel Pro dan tim dosen,
dan juga OPW Porus yang selalu mendukung segala kemajuan-kemajuan di tengah-tengah gerejanya HKBP. Selamat dan sukses peresmian gedung ini. Tuhan memberkati. Horas. Saya mengucapkan selamat 90 tahun atau 9 dekade Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP Bilang Putih. Selamat menyongsong jubilium 100 tahun Sekolah Tinggi Bibel Pro pada tahun 2034. Saya mengajak semua sivitas akademika, semua alumni mulai dari sekarang melakukan persiapan menyambut 100 tahun Sekolah Tinggi Bibel Pro pada tahun 2034. Tetaplah setia melayani perempuan, tetaplah setia melayani anak-anak, tetaplah setia melayani remaja-remaja putri, dan tetap setialah kepada Kristus. Amin. Horas. Demikianlah bincang-bincang dari launching Laboratorium Khotbah dan Musik Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Salam dari Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP Lagu Boti. Tuhan memberkati. Horas. Horas.